Recording in progress. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, selamat malam Sobat LS, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar luar sekolah sampai jadi bisa. Apa kabar nih teman-teman? Boleh on mic terlebih dahulu dan on cam, biar bisa saling bersapa kita di malam-malam hari ini teman-teman. Sudah mulai kelihatan nih. Halo, selamat malam semuanya. Malam, Kak. Oke, udah mulai ada suaranya nih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Mungkin ada yang baru pulang kerja, pulang kuliah, dan lain sebagainya. Teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan baik ya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nafa Aulia, saya dari tim luar sekolah selaku host pada acara malam hari ini. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu nih teman-teman. Teman-teman ini pada dari daerah mana sih?
Sebelumnya kenalin ya, saya ini dari Bandung, asli Bandung. Maaf baru sampai rumah. Tidak apa-apa Kak Ahmad, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kak Teguh dari Malang, dari Bekasi, wih banyak banget. Ada yang dari Bandung juga nggak nih teman-teman? Dari Kendari, oke. Yang lain pada dari mana? Dari Medan, wih. Pada dari seberang nih ya. Langkat, Langkat tuh di mana Kak? Lebak. Dari Palu Kak, wih. Dari Padang. Halo Padang. Dari Bandung Barat teh. Salam Bandung Barat. Medan tuh ada yang dari Medan juga, Bekasi, Malang hadir Kak. Wih, halo Malang. Langkat itu Sumut. Oh, Sumut, Sumatera Utara ya. Baik, Tasik. Tasik dekat nih ke Bandung. Halo, gudeg Yogyakarta. Wih, jadi kangen Yogyakarta nih ya. Ngomongin gudeg. Oke, teman-teman ternyata banyak banget nih ya. Dari Sabang sampai Merauke kayaknya nih webinar ini. Oke, semoga teman-teman selalu semangat dari awal sampai akhir mengikuti webinar hari ini. Dan menjadi nambah relasi juga nih ya, mungkin dari Jogja bisa kenalan nih sama orang Bekasi. Jangan nanti kalau ke Bekasi ada temennya gitu ya, teman-teman. Oke, baik. Selamat datang sekali lagi teman-teman di webinar luar sekolah. Nah, sebelumnya saya mau jelasin nih, mungkin teman-teman ada sebagian yang udah tahu luar sekolah itu apa, tapi mungkin ada juga beberapa dari teman-teman yang masih belum tahu luar sekolah itu apa. Mungkin teman-teman juga tahu webinar ini ada yang dari temennya mungkin ya, atau dari kerabat yang lainnya. Nah, jadi luar sekolah ini adalah platform edukasi vokasi dan pengembangan diri berbasis online yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja dengan tujuan untuk mendampingi generasi muda Indonesia belajar sampai jadi bisa. Nah, luar sekolah ini memiliki pelatihan online berbasis pengembangan diri, marketing, IT, HR, bisnis, fotografi, dan lifestyle. Nah, bisa dicek nih teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang luar sekolah gitu ya. Teman-teman bisa kunjungi website kami di luarsekolah.com atau di Instagram kami luar sekolah. Nah, selain kelas online, kita juga ada nih produk lainnya teman-teman seperti belajar bekerja, yang dimana itu ada project based internship dan job connector, serta kita juga kerjasama dengan program pemerintah yaitu Prakerja. Jadi ini tuh untuk semua kalangan ya teman-teman, buat teman-teman yang masih kuliah mungkin membutuhkan magang dan lain sebagainya, teman-teman bisa join di program kita di belajar bekerja, itu ada project based internship dan job connector. Jadi nanti teman-teman setelah lulus dari kuliah, teman-teman bisa disalurkan ke pekerjaan gitu, teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman ikutan job connector di luar sekolah bakal dicariin sampai dapat kerja gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah lulus dan mau mendapatkan ilmu lebih dan mendapatkan insentif, teman-teman bisa ikutin prakerja. Nah, beli pelatihannya di luar sekolah. Gitu teman-teman. Pokoknya untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa kunjungi website kami di luarsekolah.com dan Instagram. Oke, buat teman-teman nih yang mau mencari relasi lebih, tadi kan udah dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Teman-teman bisa join juga di komunitas kami di Telegram. Jangan lupa join karena banyak informasi menarik, bisa informasi lowongan pekerjaan, juga relasi dan lain sebagainya gitu. Nanti untuk Kak Infoloker, boleh, boleh. Baru tadi disebutin ya teman-teman, kalau mau Infoloker teman-teman bisa join di grup Telegramnya di komunitas luar sekolah, atau teman-teman bisa nih follow kita di LinkedIn luar sekolah. Biasanya kalau loker-loker kita selalu update di LinkedIn ataupun di Instagram kita luar sekolah. Jadi jangan lupa di follow. Oke, baik. Sebelum kita memulai acaranya, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman mungkin udah tahu ya ketika teman-teman mendaftar webinar hari ini, teman-teman akan menambah ilmu tentang tips dan trik penggunaan ChatGPT untuk programming. Sangat bermanfaat banget, makanya teman-teman harus ikutin webinar ini dari awal sampai akhir. Dan webinar kali ini akan dipandu langsung oleh pemateri hebat kita, yaitu Kak Resdinal Tubagus, yang nanti akan
sampaikan dan diperkenalkan oleh moderator kita. Nah, nanti ketika selesai pematerian, teman-teman dipersilakan untuk bertanya, ya. Nanti teman-teman boleh raise hand, nanti akan dipilih oleh moderator kita, atau teman-teman boleh nih dicatat pertanyaan yang akan teman-teman tanyakan di kolom chat gitu. Nah, jangan khawatir, jangan malu untuk bertanya. Kenapa? Karena nanti untuk 4 orang pemenang akan ada hadiah e-wallet berjumlah 100.000. Lumayan gak sih? Udah menyimak materi, terus teman-teman dapat ilmu asik tuh. Benar Kak Agung, asik banget ya. Udah dapat materi, terus bertanya, dapat uang lagi. Mau Kak? Boleh, boleh, boleh. Jadi disimak ya teman-teman ya. Jangan lupa bertanya juga. Oke, sekarang waktunya saya memperkenalkan moderator kita pada malam hari ini, yaitu ada Kak Freti Aldina. Halo Kak. Halo Kak Nafa, suara aku udah jelas? Jelas Kak. Oke. Oke, nanti akan ada moderator kita Kak Freti Aldina yang akan memandu teman-teman. Jadi nanti pas teman-teman mau tanya jawab, nanti teman-teman boleh raise hand atau tulis di kolom komentar. Nanti akan dipilih oleh Kak Freti dan pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Refdinal Tubagus. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk bertanya karena akan ada uangnya. Enggak gitu juga sih, tapi untuk ilmunya juga ya teman-teman. Oke deh, kita langsung aja mulai. Akan dipandu oleh moderator kita, Kak Freti Aldina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Nafa. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Tadi aku lihat di kolom chat banyak banget ya dari berbagai kota gitu. Ada yang dari Bandung, ada yang tadi dari Sumut, dari Tasik, dari manapun gitu ya. Ternyata malam ini pada excited gitu untuk ikut webinar malam ini. Padahal ini masih weekdays gitu. Masih besoknya mungkin ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja. Tapi masih pada semangat gitu untuk ikut webinar ini. Mungkin karena topik webinar malam ini juga menarik banget gitu. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dikit diri aku sendiri. Tadi udah dikenalin sama Kanafa. Jadi, halo teman-teman semuanya. Nama aku Freti Aldina dan aku adalah tim dari War Sekolah dan malam ini akan menjadi moderator untuk memandu acara malam ini gitu. Dan karena tadi aku udah lihat teman-teman semuanya udah pada excited, pada ikut, ada juga yang pengen dapat e-walletnya mungkin ya tadi nggak apa-apa gitu. Nah, aku mau ngucapin terima kasih udah bergabung di webinar kita malam ini dengan judul Tips dan Trik Penggunaan ChatGPT untuk Programming. Nah, saya sebagai moderator akan mengenalkan dan memandu acara malam ini gitu, akan mengenalkan pemateri kita malam ini. Jadi, seperti yang tadi udah Kak Nafa sebutin, jadi webinar hari ini tuh kita bakal mendapat informasi tentang penggunaan ChatGPT gitu bagaimana ya, dan akan langsung dipandu oleh pemateri kita malam ini yang pastinya udah ahli banget di bidang AI, terutama ChatGPT gitu. Dan pemateri kita malam ini ada Kak Refdinal Tubagus. Halo Kak Refdinal. Semuanya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Kak. Ya, apa kabar nih Kak Refdinal? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya, Alhamdulillah. Jadi ini kita manggilnya Kak Refdinal atau ada panggilan khusus nih Kak? Arif aja, tahu. Oh, boleh ya, Kak Refdinal aja. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi Kak Refdinal ini adalah Chief Technology Officer dari Stunning Vision AI. Jadi emang Kak Refdinal ini tuh background-nya IT banget gitu ya, cocok banget lah sama pembahasan kita hari ini tentang AI, tentang ChatGPT gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti setelah Kak Refdinal ngasih pemaparan materi, terus teman-teman di tengah-tengah pematerian gitu ya, kepikiran buat nanya sesuatu, boleh langsung tulis aja di kolom chat, buat nanti di sesi tanya jawab bakal kita langsung tanyain ke Kak Refdinal. Dan juga buat teman-teman yang pengen langsung nanya gitu ya ke Kak Refdinal langsung, boleh nanti kita kasih kesempatan buat raise hand gitu. Nah, oke deh, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan langsung aja gitu ya buat ke Kak Refdinal. Udah siap Kak untuk memulai presentasinya? Siap, sudah siap. Oke, kalau gitu aku persilakan. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Freti atas waktunya.
Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tips and trick penggunaan ChatGPT untuk programming. Namun sebelum masuk ke tips and trick, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ChatGPT. Di ChatGPT ini adalah tools yang menggunakan LLM atau Large Language Model dengan teknik yang disebut GPT atau Generative Pre-trained Transformer. Jadi Large Language Model ini adalah sistem deep learning yang didesain untuk memproses bahasa. Nah, jadi si LLM ini diberi teks yang sangat banyak, dan tujuan ditrainingnya itu untuk memprediksi kata atau kalimat berdasarkan sebuah kalimat atau paragraf yang diinputkan, seperti itu. Nah, prediksi ChatGPT ini kan seringkali tepat ya, atau bisa dibilang tepat gitu ya. Nah, kenapa? Karena ChatGPT ini dilatih dengan jumlah data yang masif atau banyak. Nah, namun meskipun seringkali tepat, kita tidak boleh untuk bergantung ke ChatGPT ini. Keputusan itu tetap di tangan kita. Jadi ChatGPT ini hanya digunakan untuk tools pembantu saja. Jadi kita tidak bergantung ke ChatGPT sepenuhnya, seperti itu. Selanjutnya ada keterbatasan ChatGPT. Nah, di sini terdapat keterbatasan ChatGPT 3.5 atau ChatGPT free. Yang salah satunya itu ChatGPT 3.5 hanya menangani sekitar 4.096 token dalam satu interaksi. Jadi satu interaksi itu termasuk input atau jadi kita pas memberikan prompt, itu disebut input, dan respon yang diberikan oleh ChatGPT disebut dengan output. Nah, satu token ini sekitar 3/4 dalam 3/4 kata bahasa Inggris. Jadi jika diperkirakan 4.096 token ini setara dengan 3.000 kata. Nah, oleh karena itu penting untuk memecah si prompt menjadi ke beberapa bagian kecil, sehingga ChatGPT mampu memproses dan memberikan output dengan maksimal. Contohnya seperti ini, saat kita ingin mengoptimasi kode program, kita jangan mengkopas semua kodenya lalu minta ChatGPT untuk mengoptimasi kodenya. Nah, hal yang bisa kita lakukan yaitu mengoptimasi bagian-bagian kecilnya seperti fungsi atau misalnya kelas dan lain-lain. Selanjutnya untuk penggunaan ChatGPT ini terdapat warning ya, jadi saya mau warning. Saat menggunakan ChatGPT, pastikan bahwa kode program, query, atau apapun yang diinputkan ke dalam ChatGPT bukanlah hal yang confidential, sensitif, dan rahasia. Nah, hal ini untuk menjaga agar data tidak bocor ke publik. Baik, kita lanjutkan ke tips and trick-nya. Yang pertama adalah optimasi kode. Jadi optimasi kode ini dilakukan untuk mendapatkan program yang lebih efisien. Jadi proses optimasi ini bisa dilakukan dengan menyusun ulang kode program atau mengganti tipe maupun struktur data yang digunakan. Nah, proses ini seringkali menjadi hal yang sulit gitu dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dengan adanya ChatGPT, kita bisa gunakan untuk membantu kita saat mengoptimasi kode program. Nah, berikut template optimasi kode. Jadi ini template saat kita ingin mengoptimasi kode menggunakan ChatGPT. Nah, di sini pertama kita tuliskan perintahnya ya. Kita meminta ke ChatGPT untuk mengoptimasi kode program. Setelah itu tuliskan tujuannya, misalnya ingin lebih efisien, berjalan lebih cepat, atau misalnya meningkatkan keamanan dan lain-lain. Setelah itu kita tuliskan kodenya di bawah seperti ini. Nah, jadi kode berikut ini akan mengacu ke kode yang dituliskan di bagian sini. Nah, tips yang kedua yaitu optimasi query. Nah, selain optimasi kode program, hal yang sering menjadi isu adalah query. Nah, jika basis data atau database yang sudah sangat kompleks, datanya banyak, dan tabelnya banyak, kecepatan eksekusi query ini menjadi sangat krusial. Salah satu tekniknya yaitu memilih urutan tabel join yang optimal. Nah, optimasi ini memerlukan pemikiran yang mendalam terhadap query agar betul-betul menjadi optimal atau teroptimasi. Namun,
Dengan adanya ChatGPT, kita bisa mengkopas atau copy paste query-nya, lalu meminta ChatGPT untuk mengoptimasi query tersebut. Nah, berikut template untuk melakukan optimasi query. Yang pertama, kita tuliskan dulu tujuan query-nya apa gitu. Misalnya query ini untuk mengambil data apa, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, kita tuliskan query-nya di sini. Dan yang terakhir, kita tuliskan perintah ke ChatGPT, yaitu untuk melakukan optimasi query tersebut. Misalnya contohnya kita agar lebih cepat. Nah, sebenarnya kita bisa saja menulis query, lalu perintah gitu ya. Namun berdasarkan pengalaman saya, kita harus menjelaskan terlebih dahulu query itu untuk apa. Setelah itu, kita minta untuk optimasi. Dengan seperti itu, hasilnya itu lebih baik dibandingkan jika kita tidak menuliskan tujuan si query-nya. Selanjutnya ada debugging. Nah, debugging ini adalah proses mengidentifikasi, menemukan, dan memperbaiki bug atau kesalahan dalam kode program. Nah, dengan adanya ChatGPT, bisa membantu kita gitu untuk mempercepat, menemukan, dan memperbaiki bug atau kesalahan yang ada pada kode program. Nah, ini ada template sederhananya ya. Misalnya di sini kita tuliskan kode program yang terdapat error misalnya ya. Di sini kita tuliskan kode programnya. Setelah itu kita tuliskan errornya itu apa. Kita tuliskan errornya apa. Lalu terakhir kita tuliskan kita tuliskan perintah ke ChatGPT untuk menuliskan perbaikan kode agar error yang ada itu hilang. Selanjutnya ada source code komentar atau menambahkan komentar pada source code. Dan komentar pada kode program ini digunakan untuk kode program agar mudah dibaca dan dipahami. Nah, pada aplikasi yang skalanya besar, kolaborasi itu akan menjadi suatu keharusan. Nah, untuk itu, seorang programmer harus cepat bisa memahami kode program yang ditulis oleh programmer lain. Namun, kadang ada kode program yang gundul gitu ya, atau tidak ada dokumentasi, plus tidak ada komentarnya sekali. Nah, jika ada yang seperti itu, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk membantu kita menuliskan komentar pada kode program apapun. Di sini ada template-nya ya, untuk source code komentar atau untuk menambahkan komentar pada kode program. Pertama kita tuliskan perintahnya, yaitu untuk memberi komentar pada setiap blok kode yang ada pada kode program berikut. Nah, kode program berikut ini mengacu ke kode program yang ditulis di bawahnya. Jadi yang kedua kita tuliskan kodenya apa. Selanjutnya ada clean code. Nah, clean code ini adalah konsep yang merujuk pada penulisan kode yang mudah dibaca, dipahami, dan di-maintain oleh manusia. Nah, jadi pada clean code ini terdapat beberapa karakteristik, namun pada contoh ini saya akan mengambil 3 karakteristik saja, yaitu readability, modularity, dan konsistensi. Nah, pada readability ini, implementasinya itu seperti penggunaan nama variabel, fungsi, dan kelas yang deskriptif. Sedangkan untuk modularity, implementasinya itu memisahkan kode menjadi bagian-bagian kecil dan mandiri. Selanjutnya untuk konsistensi, implementasinya itu menggunakan gaya atau format yang konsisten di semua kode yang ditulis. Ini merupakan template untuk melakukan clean code dengan prinsip readability. Yang pertama kita jelaskan dulu fungsi si kode itu untuk apa. Kita tuliskan fungsinya, setelah itu kita tuliskan perintah untuk memperbaiki kode tersebut untuk memenuhi prinsip clean code. Nah, kita tuliskan kan ini readability, maka kita tuliskan penamaan yang bermakna atau nama yang deskriptif gitu misalnya. Setelah itu kita tuliskan kode programnya. Nah, kenapa pada readability ini kita harus menuliskan fungsinya? Karena jika tidak menuliskan fungsinya, si nama itu tidak akan sesuai dengan fungsinya gitu. Misalnya ini untuk misalnya menjumlahkan 2 huruf malah jadi apa gitu si nama dan nama fungsi dan nama variabelnya gitu. Jadi tidak cocok gitu. Oleh karena itu kita harus menuliskan fungsi kodenya. Selanjutnya untuk modularity, tempatnya seperti berikut. Jadi kita tuliskan perintahnya itu untuk memperbaiki kode program sehingga memenuhi prinsip clean code. Nah, ini tuliskan modularity. Jadi di sini ya kuncinya itu. Jadi prinsipnya ditulis di sini. Setelah itu tuliskan kodenya di sini.
Lanjut ke konsistensi, hampir sama dengan modularity. Kita tuliskan perintahnya itu untuk memperbaiki kode sehingga memenuhi prinsip clean code. Nah, perbedaan itu hanya di sini ya, di prinsipnya yaitu misalnya format yang konsisten. Jadi agar si format ini konsisten. Selanjutnya kita tuliskan kodenya apa. Jadi kita akan memperbaiki atau ChatGPT akan memperbaiki kode yang dituliskan di sini sesuai dengan perintah yang dituliskan di sini. Selanjutnya ada dokumentasi teknis. Nah, dokumentasi teknis dari sebuah kode program adalah dokumen yang menyediakan deskripsi terperinci tentang fungsi, struktur, dan cara penggunaan kode tersebut. Nah, dokumentasi ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak atau aplikasinya. Jadi, dokumentasi ini bisa membantu programmer atau pengguna memahami dan menggunakan kode secara efektif. Sekarang bagaimana cara membuat dokumentasi teknis dengan bantuan ChatGPT? Berikut ada template-nya ya. Pertama kita berikan dulu role ke ChatGPT. Pada contoh ini kita akan memberikan role misalnya sebagai penulis dokumentasi teknis yang handal misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya kita tuliskan perintahnya yaitu untuk membuat dokumentasi teknis. Nah, lalu format outputnya apa gitu. Nah, jadi misalnya kita ingin menuliskan dokumentasi teknis berbentuk HTML gitu. Bisa kita tuliskan di sini formatnya pada HTML. Lalu dari kode di bawah ini. Nah, ini kode ini merujuk ke kode yang dituliskan di bagian sini. Selanjutnya ada software testing. Nah, software testing ini adalah proses evaluasi dan verifikasi bahwa perangkat lunak atau aplikasi bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pada software testing ini terdapat beberapa jenis testing yang bisa digunakan. Namun pada contoh ini akan dijelaskan tentang unit testing saja. Jadi pada unit testing ini kita harus membuat banyak tes skenario beserta contoh input dan output yang diharapkan. Jadi ChatGPT ini bisa membantu dengan cara membuatkan test case pada setiap modul atau fungsi yang terdapat dalam software yang kita buat. Untuk template-nya seperti berikut, sama seperti dokumentasi teknis. Pertama kita berikan role ke ChatGPT. Pada contoh ini kita akan memberikan role sebagai software tester, seperti itu. Lalu yang kedua kita tuliskan perintahnya, yaitu untuk membuat test suite yang komprehensif untuk fungsi. Nah, jadi kan karena unit testing itu ngetesnya itu ke fungsi ya, jadi kita tuliskan untuk fungsi. Nah, ini dan saya tuliskan untuk meliputi edge case dan skenario. Nah, lalu kita tuliskan perintah untuk membuat kode unit testingnya. Nah, ini sesuaikan dengan kode program, dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, ini yang terakhir terdapat perintah tambahan untuk memberikan komentar pada setiap test case. Dan terakhir, tuliskan fungsi yang akan dibuatkan test case-nya gitu. Dan dituliskan di paling bawah seperti ini. Nah, pada software testing ini pastikan untuk menuliskan test suite ini dan edge case untuk memastikan semua kasus yang mungkin terjadi pada fungsi itu diujikan gitu. Nah, selain itu usahakan untuk menuliskan test suite ini dan edge case di sini. Baik, untuk teorinya seperti itu. Selanjutnya kita akan coba demokan ya bagaimana cara tadi tips and triknya dari optimasi kode sampai software testing. Nah, di sini pertama untuk optimasi kode. Nah, di sini saya sudah menyediakan prompt-nya ya. Di sini ada untuk optimasi kode ini ada kode program untuk menghitung total kendaraan masuk. Misalnya ini terdapat kode program untuk menghitung total kendaraan masuk dari variabel ini ya, dari variabel dictionary vehicle entry count. Kita coba kopas saja. Kita masuk ke ChatGPT-nya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang untuk sesuai dengan template, pertama kita tuliskan fungsi dari kodenya. Pada contoh ini kita akan mengoptimasi kode program
yang digunakan untuk menghitung total kendaraan masuk misalnya seperti itu. Kayak ini menggunakan bahasa pemrograman Python ya untuk contoh ini. Tapi teman-teman bisa menggunakan tips ini untuk bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya jika sudah dijelaskan fungsinya, langkah selanjutnya kita tuliskan perintah ke ChatGPT. Pada contoh ini kita memerintahkan ChatGPT untuk mengoptimasi kode program agar lebih efisien. Setelah itu, kita tuliskan kodenya yang akan dioptimasi di bagian sini. Di sini, nah di sini kita tuliskan kodenya seperti ini. Jika sudah, kita coba kita submit ke ChatGPT. Kita tunggu hasil dari ChatGPT-nya. Nah, di sini sudah berhasil ya atau sudah mendapatkan hasil dari ChatGPT-nya. Nah, di sini juga dijelaskan oleh ChatGPT. Pertama, untuk optimasinya itu menghilangkan enumerasi. Jadi enumerasi ini yang tadi ya, ini digunakan untuk looping dan mendapatkan indeks dari loop tersebut. Namun hal tersebut dari ChatGPT menganggap hal tersebut tidak penting gitu ya, jadi dihapus. Nah, setelah itu yang kedua menggunakan fungsi sum. Nah, ini ada fungsi sum karena kalau sebelumnya kan kita looping baru kita tambahkan gitu ya si jumlah kendaraannya gitu. Nah, pada ChatGPT ini menggunakan built-in function dari Python gitu, menggunakan fungsi sum sehingga kodenya itu lebih ringkas dibanding yang ini. Nah, yang ini diganti menjadi ini. Kan kita sebagai programmer tidak akan sulit gitu ya misalnya untuk mengingat beberapa built-in function yang ada pada bahasa pemrograman gitu. Nah, dengan adanya ChatGPT, kita bisa maksudnya kita tuliskan dulu sesuai algoritma kita. Misalnya ChatGPT itu menganggap itu kode yang tidak efisien atau tidak efektif, maka akan dirubah. Misalnya contohnya seperti ini. Kita coba jalankan ya. Nah, untuk kita juga, jadi setiap mendapatkan hasil dari ChatGPT, kita harus mencoba hasil tersebut gitu. Jadi kita tidak langsung percaya apakah hasil itu benar atau tidak gitu. Salah satu untuk membuktikannya itu dengan menjalankan kodenya. Nah, sini sudah berjalan ya kodenya, berarti optimasi yang dilakukan itu berhasil gitu. Selanjutnya, setelah optimasi kode yaitu optimasi query. Dari sini saya sudah terdapat contoh untuk melakukan optimasi query. Nah, di sini ada query yang mengambil pesanan yang harga produknya lebih dari 4.000 misalnya seperti itu ya. Sama seperti template yang sebelumnya dijelaskan, pertama kita harus jelaskan dulu query itu untuk apa. Nah, setelah menjelaskan query untuk apa, tujuan query-nya atau fungsinya untuk apa, selanjutnya kita tuliskan query-nya apa. Nah, ini untuk tabel-tabel ini diusahakan tidak sama persis dengan yang ada pada database yang kita gunakan gitu. Misalnya ini users, tapi di aslinya itu apa gitu. Jadi untuk di sininya tetap harus deskriptif, namun tapi jangan sama persis dengan nama tabel aslinya gitu. Setelah menjelaskan query, selanjutnya terdapat perintah untuk mengoptimasi query. Kita coba buka saja. Dia masuk ke ChatGPT. Pada prompt, kita coba jalankan. Kita tunggu hasil dari ChatGPT-nya.
ChatGPT sudah memberikan hasil. Dan terdapat beberapa poin-poin untuk mengoptimasi SQL atau query-nya. Di sini contohnya ini menggunakan subquery lebih efisien, menggunakan alias, misalnya penghindaran pemakaian subquery yang tidak perlu. Dan ini hasil dari ChatGPT-nya, query yang sudah dioptimasinya. Lalu dijelaskan lagi oleh ChatGPT. Yang pertama, penggunaan alias yang lebih ringkas. Jadi misalnya kayak tadi user menjadi U, order menjadi O, misalnya. Terus, order produk menjadi OP, produk jadi P, seperti itu. Lalu menghindari subquery yang tidak perlu. Tadi kan di sini ada subquery ya. Nah, di sini oleh ChatGPT yang dihapus, dan hasilnya itu menjadi seperti ini. Jadi menggunakan where saja gitu, dibandingkan yang sebelumnya menggunakan subquery. Jadi yang sebelumnya itu kan kita melakukan join ke subquery gitu. Lalu ada subquery. Nah, kalau di sini tidak ada subquery, untuk mendapatkan harga produk yang lebih dari 40.000 ini menggunakan where seperti ini. Jadi menggunakan ChatGPT kita bisa seperti itu ya, misalnya tuliskan fungsi query-nya apa, lalu tuliskan query-nya. Setelah itu perintah untuk melakukan optimasi. Nah, baik, setelah query kita akan melakukan debugging. Di sini saya sudah terdapat kode program. Di sini terdapat kode program untuk melakukan cost estimation, melakukan gerakan cost estimation pada video. Kita coba kopikan saja. Masuk ke ChatGPT. Paste pada prompt ChatGPT. Nah, saat dijalankan ini terdapat error, yaitu name MP post is not defined. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tuliskan dulu kode programnya apa. Lalu selanjutnya kita tuliskan errornya apa. Dan terakhir kita tuliskan perintah untuk ChatGPT. Jadi pada contoh ini kita akan memerintahkan ChatGPT untuk memperbaiki kode program gitu ya. Untuk menghilangkan error yang ada. Coba jalankan. Sama oleh ChatGPT itu di ini ya. Dijelaskan seperti ini. Nah, ini hasilnya sudah ada. Selanjutnya kita akan coba jalankan kodenya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini kan ada cross estimation pada video. Ini sudah berhasil. Ini ada titik-titik mark. Ini merupakan salah satu khas pada computer vision, yaitu cross estimation. Selanjutnya untuk source code komentar, di sini saya sudah terdapat contohnya kodenya. Kita copy saja dulu, belum masuk ke ChatGPT. Nah, pada contoh ini terdapat kode program atau fungsi untuk mendapatkan nama bulan dalam bahasa Indonesia. Karena kan misalnya di bahasa pemrograman manapun kebanyakan itu untuk nama bulan itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Misalnya kita ingin menggunakan atau ingin mendapatkan nama bulan dalam bahasa Indonesia, ini terdapat kode programnya, contoh kode programnya. Seperti yang sudah jelaskan template-nya, yang pertama kita tuliskan dulu perintah, yaitu untuk memberikan komentar pada setiap blok kode dalam kode program. Lalu kita tuliskan kodenya. Di sini kita tuliskan kodenya. Setelah itu kita jalankan.
Nah, di yang sebelumnya kan kodenya belum ada komentar ya di sini. Jadi kita belum tahu pasti gitu itu untuk apa misalnya. Dengan adanya ChatGPT bisa membantu kita untuk menjelaskan kode yang misalnya kita belum tahu gitu misalnya. Atau misalnya kita belum paham, kita bisa minta ChatGPT untuk menuliskan komentar-komentar pada setiap kodenya. Seperti ini, misalnya kode program ini adalah fungsi untuk mendapatkan nama bulan berdasarkan nomor bulan atau ID bulan. Selanjutnya di sini ada daftar nama bulan dalam bahasa Indonesia. Lalu dijelaskan juga misalnya memeriksa apakah ID, mon ID atau misalnya nomor bulan gitu ya. Rentangnya itu harus dari 1 sampai 12. Lalu jika masuk ke kondisi ini, maka akan di-return nama bulan sesuai dengan ID dikurangi 1. Nah, karena kan untuk pemrograman itu kan kebanyakan list dimulai dari 0 gitu. Jadi misalnya ini kan sekarang bulan 5 gitu ya. Berarti 5 kurang 1, 4 gitu. Coba jalankan gitu ya. Nah gitu. Jika misalnya ini akan menggunakan ini mengambil waktu dari sistem, saya itu dicek ini bulan apa, karena ini bulan 5, itu Mei, kalau dalam bahasa Indonesia. Setelah source code komentar, selanjutnya itu ada clean code yang readability. Nah, di sini saya sudah menuliskan contohnya. Nah, ini ada kode program untuk menghitung angle atau sudut dari titik shoulder, elbow, dan wrist. Atau bahu, siku, dan pergelangan tangan. Coba kopikan saja. Masuk ke ChatGPT. Seperti sesuai dengan template-nya ya. Yang pertama kita jelaskan dulu kodenya itu untuk apa. Setelah dijelaskan kodenya, yang kedua kita tuliskan perintah. Pada contoh ini untuk memperbaiki kode yang memenuhi prinsip clean code, penamaan yang bermakna atau nama yang deskriptif. Setelah itu kita tuliskan kode programnya. Seperti ini. Kita coba jalankan. Ini merupakan hasil dari ChatGPT. Kan kalau sebelumnya itu kan calculate angel, dalam parameternya itu kan ada landmarks P1, 2, 3. Akan kita tidak tahu ya P1 itu apa, P2 itu apa, P3 itu apa. Mungkin yang membuat atau menulis kodenya itu paham gitu. Cuman kalau misalnya dibaca oleh orang lain, mungkin tidak akan mengerti P1 apa, P2 apa, P3 apa gitu. Nah, dengan ChatGPT, kita bisa menuliskan atau mengganti untuk memperbaiki kode program agar si nama-namanya itu lebih deskriptif. Pada contoh ini misalnya yang tadi P1 jadi shoulder index, yang P2 jadi elbow index, dan yang ketiga P3 menjadi wrist index. Dan di sini juga dituliskan komentar-komentarnya. Sehingga misalnya untuk orang yang bukan penulisnya gitu ya, bukan penulis kode programnya, bisa memahami maksud dari kode program ini. Nah, itu untuk yang readability. Selanjutnya yang proses atau clean code modularity. Dan dulu. Nah, di sini terdapat kode program. Ini masih menggunakan Python yang digunakan untuk menghitung total penjualan per produk di semua cabang misalnya. Nah, kita tuliskan sesuai template. Yang pertama kita tuliskan perintah untuk memperbaiki kode sehingga memenuhi prinsip clean code. Nah ini ya. Setelah itu tuliskan mau prinsip atau karakteristik apa. Pada contoh ini modularity. Kita tuliskan di sini. Jika sudah, kita tuliskan kodenya bawah ini. Lalu kita jalankan.
Sebelumnya kan itu dalam satu fungsi ya, dalam satu fungsi main itu kodenya itu dituliskan gitu. Nah mungkin ini bisa jadi agak susah saat misalnya ada bug atau apa gitu ya. Nah dengan ChatGPT ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa fungsi gitu. Nah di sini ada fungsi calculate total sale yang digunakan untuk menghitung total penjualan setiap produk di semua cabang. Lalu ada source sales data, yaitu untuk mengurutkan data penjualan berdasarkan total penjualan. Lalu ada display, nah ini untuk menampilkannya gitu. Jadi si kodenya itu lebih enak untuk dipahami gitu. Jadi misalnya pertama kita ingin menghitung calculate sale, nah ini kodenya gitu. Jadi lebih mandiri dan lebih terperinci gitu kodenya. Kalau sebelumnya kan di sini kalau misalnya sekilas gitu kita harus membaca lebih teliti gitu, ini untuk apa, ini untuk apa gitu. Namun kalau misalnya udah dipisah-pisah ke modularity apa ke fungsi-fungsi seperti ini akan lebih mudah untuk kita dalam memahami kode programnya. Tuh. Nah, untuk selanjutnya itu ada masuk ke konsistensi, masih di clean code. Sini saya sudah mendapatkan contohnya. Kita copy lalu masuk ke ChatGPT. Di sini terdapat kode program. Nah, ini masih sama yang sebelumnya, jadi kode program untuk mendapatkan nama bulan dalam bahasa Indonesia gitu. Namun di sini saya ganti si formatnya. Nah, ini kan tidak sesuai gitu. Misalnya ini menggunakan camel case, lalu mana itu. Kalau yang di sini menggunakan snake case gitu kan, ini tidak konsisten gitu ya si formatnya. Nah, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk memperbaiki atau menyamakan format agar kode programnya tuh lebih enak dilihat lah gitu. Kita tuliskan sesuai template. Yang pertama kita tuliskan perintahnya itu memperbaiki kode sehingga memenuhi prinsip clean code, yaitu format yang konsisten. Lalu tuliskan kodenya di sini. Kita coba jalankan. Nah, ini merupakan hasil dari ChatGPT. Nah, ini perbaikan yang dilakukannya ya, dijelaskan oleh ChatGPT. Yang pertama, penamaan fungsi. Ini akan mengubah get mon name. Ini merupakan camel case diganti menjadi get mon name, get underscore mon underscore name, yang merupakan format yang umum digunakan di Python, yaitu format snake case. Dan juga penamaan variabelnya diganti menjadi dari mons name menjadi mons underscore name. Dan juga sama ya, jadi pada contoh ini dari nama fungsi atau variabel yang camel case seperti ini diganti menjadi ke snake case seperti ini, jadi menggunakan underscore. Jadi dengan perubahan kode ini jadi mudah dibaca dan mengikuti konvensi penulisan yang baik di Python gitu. Jadi lebih enak gitu dilihatnya. Selanjutnya kita masuk ke dokumentasi teknis. Kita kopikan dulu. Pastikan di ChatGPT. Nah, di sini terdapat kode program. Ini menggunakan bahasa pemrograman. Ini menggunakan Node.js. Di sini ada kode program untuk mendefinisikan sebuah endpoint untuk menambahkan project baru pada aplikasi crowdfunding gitu. Ini salah satu endpoint saja ya, yaitu untuk menambahkan project baru pada aplikasi crowdfunding. Nah, untuk menuliskan dokumentasi teknisnya, yang pertama kita berikan role ke ChatGPT sebagai penulis dokumentasi atau misalnya technical writer. Selanjutnya kita tuliskan perintah untuk membuat dokumentasi, lalu tuliskan juga format yang diinginkan. Jadi format yang kita inginkan itu apa gitu. Pada contoh ini kita inginkan itu format kode HTML. Setelah itu tuliskan kodenya. Tuliskan kodenya. Ini menggunakan kata kode ini untuk agar kode di sini itu mengacu ke kode di sini. Kode yang ada di bawah ini. Kita coba jalankan.
Ini hasil ChatGPT-nya ya. Tunggu sampai beres. Jadi gitu enak gitu misalnya untuk kita, soalnya kan dokumentasi ini tuh sangat penting gitu, cuman ya sebagai programmer, kebanyakan programmer itu mungkin malas gitu untuk menuliskan dokumentasi. Dengan adanya ChatGPT itu bisa membantu kita untuk menuliskan dokumen dari kode yang kita tulis. Dan di sini sudah selesai kodenya, kita kopikan saja. Karena ini kan bentuk HTML ya, kan di sini. Nah, lalu kita coba buka. Nah, ini seperti ini gitu. Dari kode program, lalu ini ada dokumentasinya. Contohnya misalnya di sini endpoint-nya itu add project misalnya seperti itu. Lalu metode yang digunakan post, karena ini untuk add kita harus menggunakan post. Lalu dijelaskan endpoint ini untuk apa. Setelah itu untuk URL-nya apa. Mungkin ini bisa disesuaikan gitu. Misalnya kan kalau dari ChatGPT belum tahu gitu untuk URL pasti dari kitanya gitu. Ini hanya endpoint-nya saja, maka kita bisa tambahkan gitu nantinya. Nah, di sini juga dijelaskan middleware yang digunakan apa. Ada replica token admin dan misalnya upload single image. Lalu ada untuk request-nya, pertama memerlukan headers, multi-part form data. Dan ini untuk bodinya ya, untuk misalnya ingin menggunakan, kita bisa harus mengisi bodinya, yaitu name, description, start date, dan lain-lain. Dan ini untuk contoh request-nya. Dan misalnya ini untuk contoh responnya. Ini sangat lengkap ya, misalnya ini ada dari contoh request, contoh response gitu. Misalnya ada sukses respon, ini akan mengembalikan satu-satu dengan message-nya project uploaded, misalnya seperti itu. Dan kodenya 200. Untuk error response-nya, ini ada misalnya no file upload nih. Jadi ini kemungkinan yang ini ya, yang error gitu. Misalnya ini tidak sesuai untuk si date-nya, end date-nya tidak sesuai, dan lain-lain. Dan ini ada contoh implementasinya. Nah, misalnya kita tidak ingin menggunakan HTML, gitu. Misalnya kita ingin markdown, kita tuliskan saja misalnya konversi kode yang tadi, misalnya ini ya. Nah, jadi konversi kode HTML yang ini kita konversi ke markdown misalnya. Jadi misalnya ingin disimpan di GitHub itu kan biasanya pakai markdown. Jadi seperti ini. Nah, mungkin kadang seperti ini ya, kalau misalnya ChatGPT itu tidak sempurna gitu. Misalnya yang ini benar markdown gitu. Cuman yang ke bawahnya ini malah jadi teks biasa. Terus ini malah ada makefile gitu. Nah, memang kadang gitu untuk ChatGPT, jadi kita harus misalnya menyesuaikan sendiri gitu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kan kita untuk apa? ChatGPT itu hanya tools pembantu gitu ya, untuk membantu pekerjaan kita gitu. Keputusan itu tetap di tangan kita, maka kita untuk keputusan akhir itu kita yang menentukan gitu. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang terakhir itu ada yang tadi ya, untuk software testing. Di sini saya sudah menuliskan contohnya. Di sini ada kode program atau fungsi untuk memeriksa validitas dari kupon. Nah, berdasarkan current time dan ya pokoknya berdasarkan tanggal-tanggal si kuponnya gitu, misalnya si valid kuponnya itu sampai dari kapan dan sampai kapan. Saya itu current time itu waktu sekarangnya gitu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertama kita harus menuliskan dulu role atau memberikan role ke ChatGPT. Pada contoh ini saya menuliskan atau memberikan role,
yaitu sebagai software tester yang handal gitu, misalnya, atau misalnya yang sudah berpengalaman misalnya gitu, bisa. Nah, setelah itu kita tuliskan perintahnya untuk membuat test suite komprehensif. Nah, kan karena ini menggunakan merupakan kode program Python, kita tuliskan untuk menggunakan test case dengan library unit test gitu. Nah, jadi tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan kode program lain, sesuaikan saja misalnya menggunakan test case menggunakan library A gitu misalnya atau apa. Setelah perintah, nah, terakhir itu fungsinya. Nah, karena kan unit testing ini pada fungsi ya gitu mentesnya itu, jadi bukan ke keseluruhan program, maka di sini kita tuliskan fungsinya. Kita kopas ChatGPT. Paste, kita coba jalankan. Di sini kan karena kita menggunakan edge case, maka di ChatGPT akan menjelaskan kasus-kasus apa saja yang mungkin gitu ya. Misalnya ini current time is exactly at the start time. Ini adalah kasus-kasus yang akan dicek atau diuji. Dan di sini ada contoh unit testingnya. Kita coba tunggu saja ya sampai sampai beres. Jadi enaknya ChatGPT itu seperti itu. Jadi kita terbantu gitu misalnya. Kan kalau misalnya ini kan merupakan unit testing manual gitu. Kan kita harus menentukan gitu kasusnya apa saja misalnya. Kan untuk mengecek atau menguji si fungsi ini gitu. Nah, dengan ChatGPT ini bisa membantu gitu. Ini kasusnya apa aja. Nah, kita kan di akhir kita meminta untuk membuatkan kode menguji fungsi tersebut gitu. Jadi di akhir juga di sini terdapat kode yang dibuatkan oleh ChatGPT. Dan terakhir juga kita menambahkan perintah untuk memberikan komentar untuk setiap test case gitu, atau pada setiap test case. Nah, sini dijelaskan ini test case ini untuk apa, test case ini untuk apa gitu. Dan di bawah juga dijelaskan gitu. Test case-nya itu misalnya ini current time at start time, ini menguji ketika waktu saat ini current time tepat pada waktu mulai, atau misalnya waktu si kuponnya itu berlaku gitu. Misalnya ini invalid gitu. Seperti itu. Tapi jika sudah mendapatkan kasus ini, kita harus mengecek apakah kasusnya itu sudah cocok atau tidak gitu. Kalau cocok, misalnya kita tuliskan. Kalau tidak, ya tidak perlu dituliskan. Kita coba jalankan saja ya test case-nya. Nah, di sini test case-nya sudah berjalan dan oke gitu. Jadi, kan di sini ada 9 test case dan kode atau fungsi yang tadi saya tuliskan itu sudah berhasil melewati 9 test case itu. Nah, kan kebayang ya kalau misalnya kita ada satu fungsi misalnya harus bikin ya minimal 3 atau lebih test case gitu. Nah, itu memerlukan waktu yang lumayan ya. Dengan adanya ChatGPT itu bisa membantu kita gitu. Jadi kita tuliskan saja fungsinya apa, lalu tuliskan misalnya kita meminta kasus-kasus yang edge gitu ya. Jadi yang agar si kasus yang mungkin itu akan diujikan ke fungsi yang kita tulis. Contohnya juga kan fungsi ya sedikit gitu ya, ini cuma 4 line, tapi test case-nya itu ada 9. Itu kan kebayang gitu kalau misalnya ada fungsi yang panjang dan misalnya lebih kompleks. Nah, itu kan test case-nya itu bakal lebih banyak gitu.
Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan tips and trick penggunaan ChatGPT untuk programming. Nah, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Revdinal tadi atas penjelasannya yang sangat menarik dan informatif banget ya tadi. Bahkan aku pun yang mungkin bukan basicnya bukan programming, tapi aku jadi belajar banyak nih untuk tentang ChatGPT ini gitu. Nah, teman-teman, karena tadi Kak Revdinal sendiri udah ngasih penjelasan tentang ChatGPT, jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, tapi sebelum ke sesi tanya jawab, aku mau eh ini nih nyampein sesuatu. Jadi tadi kan di kolom chat juga banyak nih yang nanya kira-kira rekaman webinar sama materi PDF-nya dikirim nggak ya gitu, materi slide-nya. Nah, teman-teman, jadi buat kalian yang pengen dapetin rekaman webinar dan juga materi PDF dan juga tadi ada yang juga yang nanya prompt chat GPT-nya gitu ya. Kalau kalian mau dapet, kalian bisa dapetin nanti dengan cara membeli buku Sakti Chat GPT untuk programmer gitu. Nah, bukunya apa sih ini? Nah, sebelum aku kenalin ke buku ini, aku bakal nampilin satu video dulu. Silakan untuk co-host untuk menampilkan videonya. There are no programmers in 5 years. Itu kata Muhammad Emad Mostake, CEO Stability AI, perusahaan di balik Stable Diffusion. Pernyataan Emad Mostake mungkin kontroversial, tapi you simak fakta ini. Kamu bisa coding back-end website API-based ini hanya dalam 8 jam. Website full stack monolitik ini dalam 12 jam saja. Aplikasi computer vision ini jadi dalam 4 jam. Coding game pesawat tempur ini selesai dalam 7,5 jam. Dan hampir 100% kode programnya fully generated oleh ChatGPT. Ngeri-ngeri sedap ya? Kabar baiknya, kamu bisa pelajari dengan mudah prompt engineering-nya di buku Sakti ChatGPT untuk programmer. Kami nggak sepenuhnya sepakat dengan Emad Mostake. Kita bukan sedang melawan AI. Pertarungannya adalah programmer biasa versus programmer yang memanfaatkan AI. Dan sekarang banyak programmer yang ngebut banget buat programnya karena dibantu ChatGPT. Bagaimana dengan kamu? Daripada insecure, mending kuasai skill baru ini sekarang, biar kamu bisa bersaing di era AI. Keberadaan ChatGPT dan generative AI itu inevitable, tak akan bisa dibendung. Pilihannya cuma 2, beradaptasi atau tereliminasi. The choice is yours. You order bukunya sekarang. Nah, itu dia video tentang pengenalan sedikit tentang bukunya. Jadi buat teman-teman yang baru tahu gitu ya, baru lihat tentang buku ini. Jadi buku ini tuh berisi tentang buku sakti yang berisi tentang ChatGPT. Jadi isinya tuh kayak tips and trick penggunaan ChatGPT kayak tadi yang udah dijelasin sama Kak Revdinal gitu, dan itu masih banyak banget yang dibahas gitu di situ. Terutama buat teman-teman yang mungkin baru mulai programming gitu ya, masih awam tentang programming. Jadi kalian boleh banget beli buku ini. Nah, di dalam buku ini tuh ada berisi 460 halaman di buku cetaknya, dan buat teman-teman yang beli buku ini nanti kalian bakal dapat flash disk 8 GB, terus kalian juga bakal dapat kursus online pemrograman C++ 1 tahun buat yang teman-teman yang masih awam gitu tentang pemrograman. Dan juga kalian bakal dapat grup diskusi Telegram selama 1 bulan, dan juga garansi 30 hari uang kembali 100% gitu. Nah, ini dengan banyaknya benefit ini, terutama buat teman-teman yang mau belajar tentang ChatGPT, ini rugi banget kalau nggak beli nih teman-teman. Apalagi dapat bonus khusus malam ini aja, kalian bakal dapat diskon 30%, jadi harganya cuma 150.000 nih teman-teman. Jadi buat kalau biasanya di marketplace itu cuma diskonnya 5-10%, kalau malam ini itu
diskonnya 30%. Lumayan banget kan, apalagi dengan benefit-benefit yang tadi banyak banget. Terus juga dapat tadi rekaman webinar, dapat materi PDF-nya juga, terus nanti dapat prompt chat GPT-nya juga. Ini untung banget sih. Terus tadi juga aku lihat di kolom chat katanya kalau misalnya udah pernah beli gimana nih, dapat gak? Nah, nanti boleh hubungin aja ke admin yang pernah berhubungan atau kakak hubungi gitu ketika membeli buku ini gitu. Nah, terus untuk yang mau order boleh banget, itu udah ada linknya di kolom chat, jadi langsung order aja malam ini juga karena diskonnya cuman malam ini dan khusus buat teman-teman yang ikut di webinar malam ini gitu. Nah, terus karena tadi udah sedikit pengenalan tentang bukunya, jadi langsung aku masuk aja ke sesi tanya jawab ya. Nah, tadi udah banyak banget teman-teman yang chat tentang pertanyaan-pertanyaannya. Jadi aku bakal pilih beberapa orang yang nanti bakal aku sebutin pertanyaannya dan dijawab langsung sama Kak Revdinal, dan aku juga kasih kesempatan buat teman-teman yang mau raise hand buat nanya langsung gitu. Mungkin aku tanya dulu dari pertanyaan, ini banyak banget nih teman-teman. Ini ada pertanyaan yang paling pertama, tadi ada Kak Fahmi. Jadi dia tuh nanya bagaimana cara menggunakan chat GPT untuk mendapatkan penjelasan tentang konsep pemrograman yang kompleks, dan apa tips untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat dari chat GPT saat bertanya tentang sintaks bahasa pemrograman tertentu. Terus ini banyak banget pertanyaannya, dan bagaimana cara menggunakan chat GPT untuk menulis dan mengoptimalkan skrip otomatisasi. Terima kasih. Boleh langsung dijawab aja Kak Revdinal. Baik, untuk pertanyaan dari Kak Fahmi ya. Pertama itu bagaimana cara menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan penjelasan tentang konsep pemrograman yang kompleks. Jadi seperti template yang tadi ya, jadi misalnya yang kita inginkan itu apa atau perintahnya apa, lalu misalnya tuliskan kodenya gitu atau misalnya konsepnya gitu. Jadi untuk ChatGPT itu kuncinya itu lebih ke detail aja gitu, kita ngasih perintah ke ChatGPT-nya untuk apa gitu. Misalnya ingin yang tadi untuk menjelaskan konsep, ya kita tuliskan menjelaskan konsep gitu. Jadi kunci di ChatGPT itu clear gitu, jadi atau clear itu atau jelas gitu si perintah atau si prompt-nya itu jelas. Yang kedua untuk mendapatkan sintaks untuk menulis, jadi untuk mengoptimalkan tadi ya yang sudah dijelaskan, tidak ada template-nya, jadi kita tuliskan dulu. Tadi ya ada misalnya perintahnya apa, terus kode programnya apa gitu. Jadi ya untuknya, jadi kembali lagi ya untuk kunci dari ChatGPT untuk mendapatkan hasilnya. Yang pertama, kita tidak terlalu panjang dalam menuliskan prompt. Jadi kita harus sesingkatnya, sesingkat-singkatnya, cuma jelas gitu. Kita inginnya apa. Namun misalnya emang apa sih kalau misalnya yang ditanyakannya itu emang panjang, kita bisa menggunakan list-list. Misalnya kita tuliskan list apa aja yang kita inginkan dari ChatGPT gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk Kak Fahmi. Oke, nah untuk Kak Fahmi tadi udah terjawab belum nih pertanyaannya? Lumayan banyak dan ternyata cukup mewakilkan beberapa pertanyaan lainnya nih Kak. Terus karena tadi udah dari chat, jadi aku kasih kesempatan nih buat yang raise hand. Ntar aku lihat dulu. Oh, ini ada Kak Rio nih, boleh Kak Rio untuk langsung bertanya ke Kak Revdinal. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Moderator. Selamat malam. Izin bertanya kepada Kak Revdinal Tubagus. Jadi di sini saya ada 2 pertanyaan terkait dengan ChatGPT. Yang pertama itu bagaimana cara terbaik untuk menyusun pertanyaan kepada ChatGPT agar menghasilkan kode pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Lalu yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan ChatGPT untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep-konsep pemrograman tertentu, seperti rekursi atau paradigma pemrograman secara fungsional begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang tadi kan menyusun pertanyaan gitu ya, menyusun pertanyaan ChatGPT. Kalau berdasarkan pengalaman saya, yaitu pertama emang yang harus jadi kuncinya itu jelas gitu. Yang diinginkan itu apa, dan kita tidak terlalu
Oh ya, dan harus kalau bisa itu satu konteks gitu. Misalnya kita ingin menanyakan hal ini, jadi jangan ditambah dengan hal-hal lain gitu. Nah, misalnya kalau misalnya ada hal-hal lain itu, jadi si ChatGPT itu akan menjadi gimana ya? Jadi terdistract gitu. Jadi nggak fokus ke satu hal. Nah, karena itu untuk menanya itu pertama kalau bisa diusahakan gitu satu konteks saja gitu atau satu masalah. Jadi si hasilnya itu tidak melebar kemana-mana gitu. Terus yang kedua tuh tadi boleh diulang yang kedua? Yang kedua itu bagaimana cara memanfaatkan ChatGPT untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep-konsep pemrograman tertentu seperti rekursi atau paradigma begitu, Mas. Oke, kalau misalnya misalnya contoh untuk rekursif gitu ya. Nah, kan kalau misalnya kita searching mungkin terlalu misalnya searching di ya browser atau di search engine biasa, itu mungkin penjelasannya itu terlalu melebar gitu ya. Nah, dengan ChatGPT kita bisa misalnya kita ada tuliskan misalnya kita ingin dijelaskan, misal ke ChatGPT minta untuk menjelaskan tentang rekursif misalnya seperti itu. Nah, jika ingin cepat paham, bisa dituliskan tambahan prompt-nya misalnya jelaskan secara singkat, misalnya itu jelaskan dalam 100 kata misalnya seperti itu. Nah, dengan seperti itu, maka ChatGPT itu akan menjelaskan secara sesingkat-singkatnya, namun jelas gitu. Nah, mungkin untuk tipsnya mungkin seperti itu ya. Jadi bisa kita tuliskan untuk untuk membatasi si hasilnya itu atau misalnya ada ChatGPT-nya itu misalnya dalam 100 kata misalnya. Nah, berarti kan kalau gitu akan menjadi lebih padat dan si penjelasan itu lebih ya bisa dibilang lebih akurat lah gitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik Mas, terima kasih atas jawabannya, Mas sudah menjawab. Ya. Oke, Karyo, udah cukup terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih Karyo untuk pertanyaannya. Nah, tadi udah pertanyaan dari Raise Hand, terus aku balik lagi nih ke chat ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Daniel Bona. Bagaimana untuk menggunakan ChatGPT untuk proyek besar kompleks atau untuk memahami suatu kode kompleks dari proyek kode besar seperti dari repository di GitHub? Gimana nih Kak? Oke, kompleks itu satu proyek. Nah, untuk menggunakan ChatGPT ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kan ChatGPT terdapat keterbatasan dalam token ya. Jadi misalnya yang free ini kan 4096 yaitu sekitar 3000 kata. Nah, makanya untuk menjelaskan sebuah proyek yang besar itu harus dibagi-bagi dibagi-bagi ke bagian kecil. Jadi misalnya terdapat dalam satu file gitu kan di situ ada beberapa fungsi atau beberapa kelas. Nah, mungkin bisa dimulai dari situ gitu. Dijelaskan per kelasnya atau per fungsi. Setelah itu pindah ke file-file lainnya gitu. Kalau saya biasanya gitu, jadi misalnya ada repository misalnya tentang YOLO misalnya ya, tentang YOLO atau tentang object detection. Misalnya kan terdapat source code itu banyak gitu ya. Pertama kita buka dulu satu file misalnya yang terdiri beberapa kelas dan fungsi. Nah, itu kita minta jelaskan ke ChatGPT gitu. Jadi nggak langsung semuanya, tapi kita tuliskan dari dari yang terkecilnya gitu, fungsi, kelas atau misalnya apa gitu. Nah, mungkin seperti itu sih untuk project besar. Jadi tetap kita harus tidak bisa langsung misalnya kopas gitu. Apalagi kalau misalnya menggunakan ChatGPT free gitu ya. Kita tidak bisa langsung mengkopas semua kodenya, lalu minta ChatGPT untuk menjelaskan kodenya gitu. Kita tetap harus dari yang terkecil gitu, jadi dari fungsi atau dari kelasnya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, Kak Daniel Bona gimana udah terjawab? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh ya ditanyain langsung. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan menarik juga nih Kak. Dari Kak Alvan Aris Setiawan. Jadi, halo Kak, mau nanya, sekarang kan udah ada GPT-4. Nah, untuk perbandingannya dengan GPT 3.5 ya mungkin ya, 3.5 seperti apa, untuk token maksimalnya bagaimana. Kemudian di chat GPT 4
itu ada mode yang mereka klaim prompt yang kita kirim tidak disimpan ke server mereka itu seperti apa gitu. Terima kasih Kak. Boleh langsung dijawab Kak. Baik. Jadi pertama untuk perbandingan GPT-4 dan 3.5, yang berdasarkan yang saya baca, GPT-4 itu perbandingannya inputnya bisa lebih beragam gitu. Pada yang 3.5 kan hanya teks ya. Kalau misalnya di ChatGPT 4 itu bisa image juga. Jadi kita bisa menuliskan bisa meminta ChatGPT untuk misalnya menjelaskan image atau apa gitu. Nah, selain itu datanya lebih banyak juga. Jadi kalau nggak salah gitu ya, ChatGPT 3.5 itu sekitar sampai Juni 2021. Nah, namun yang 4 itu ada tambahan lain gitu. Setelah Juni itu terdapat dataset lain, mungkin sampai sekarang gitu diperbarui lagi. Nah, jadi untuk hasilnya itu bisa dibilang lebih akurat dibanding yang 3.5. Selain itu untuk tokennya, GPT-4 itu 2 kali lipat si tokennya gitu ya. Tokennya itu 2 kali lipat. Jadi sekitar berapa ya? Jadi 8.000-an lah gitu. 8.000 token berarti sekitar 6.000 kata lah ya. Kemudian GPT mode mengklaim prompt yang kita kirim tidak disimpan. Oke. Mungkin itu klaim belum tahu pasti ya, jadi emang tidak dijelaskan secara pasti gitu apakah benar tidak disimpan di server mereka. Mungkin karena itu GPT-4 itu kan berbayar ya, mungkin saja sih benar gitu ya klaimnya. Cuman kalau untuk yang 3.5 itu pasti disimpan di server mereka gitu. Nah, karena itu mungkin untuk GPT-4 karena kita sudah mengeluarkan uang gitu ya, mengeluarkan biaya untuk misalnya subscribe ke GPT-4, mungkin mode itu ya benar adanya gitu, mengklaim si prompt yang kita kirim itu tidak disimpan di server. Seperti itu. Tapi untuk pastinya belum ini gitu ya. Oke Kak Alvan, gimana udah terjawab pertanyaannya? Jadi emang ChatGPT 4 itu lebih akurat gitu ya Kak, lebih advance lah daripada yang 3.5 gitu. Oke, nah tadi udah dari kolom chat, sekarang aku balik lagi nih, ada yang mau nanya langsung nggak nih ke Kak Revdina? Boleh langsung raise hand aja. Ada lagi nggak tadi? Siapa ya pertama di awal tuh yang mau raise hand? Ada nih Kak Enggi De Pamungkas. Boleh kalau mau langsung bertanya ke Kak Revdina, silakan. Ya, izin bertanya Kak, mohon maaf saya belum bisa on cam. Untuk misalkan ChatGPT yang 3.5 itu jika dibandingkan dengan AI yang kita install offline itu apa aja ya Kak? Soalnya kalau misalkan kita pengen data kita tetap aman, tapi nggak berbayar, mungkin solusinya kalau saat ini yang saya tahu ya install offline ya Kak. Terima kasih untuk pertanyaan. Jadi untuk selanjutnya itu untuk offline itu ChatGPT atau misalnya model LLM lain gitu? Model lain. Model lain. Oke. Ya, Mungkin ya sih. dengan ChatGPT 3.5 online. Baik, paling ya maksudnya kan kalau untuk offline ya emang bisa di lokal gitu ya. Cuman mungkin si datasetnya belum tentu lebih baik di ChatGPT gitu. Ya mungkin saja emang lebih aman, cuman mungkin hasilnya tidak sebaik dari ChatGPT gitu. Mungkin itu aja sih kalau misalnya untuk ini mah. Jadi emang sih offline, jadi kita di kita semua gitu. Jadi kita bisa mengatur dataset apa-apanya gitu. Cuman mungkin tidak sebaik ChatGPT karena mungkin datasetnya tidak terlalu besar dibanding ChatGPT. Oke, gimana Kak Enggi? Udah kejawab belum? Ya, sudah Kak Chandra. Dan mungkin database-nya juga sama-sama ini ya Kak. Maksudnya kalau 3.5 pun sudah maksimal 2021 ya? Apa 2019 tadi ya? 2021 sih kalau ChatGPT itu. Ya. Oke, udah Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Enggi dan terima kasih juga Kak Revdina. Nah, tadi udah belum ada lagi nih ya yang raise hand, jadi aku mungkin balik lagi ke kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Kak Donda Ayusari.
bagaimana cara menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan kode contoh yang spesifik dalam bahasa pemrograman tertentu, dan apa saja kesalahan umum yang harus dihindari saat menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan masalah pemrograman. Ini juga cukup banyak ditanyain nih Kak tentang cara menghindari kesalahan gitu ketika menggunakan ChatGPT. Boleh langsung dijawab aja. Jadi untuk menghasilkan kode yang spesifik, yang pasti kita tuliskan, misalnya kita ingin mendapatkan kode program misalnya Node.js atau misalnya Java, kita tuliskan misalnya. Nah, misalnya kode program, saya tuliskan kode program Java misalnya untuk apa gitu. Nah, paling dan mungkin yang untuk kesalahan umum, yang pertama itu terlalu melebar. Jadi kesalahan umum itu terlalu melebar. Di ChatGPT-nya itu, misalnya misalnya kita membuat kode gitu ya untuk apa gitu. Nah kan lebih baiknya itu untuk ChatGPT lebih ke satu konteks atau misalnya satu masalah gitu. Misalnya kode program untuk apa misalnya. Misalnya contoh kita ingin contohnya gini, misalnya kita ingin membuat aplikasi bicep ke counter ya, jadi yang untuk aplikasi vision, computer vision, kita harus memecah dulu apa saja yang dibutuhkan pada aplikasi itu gitu. Misalnya pertama kita harus bisa melakukan post estimation. Nah selanjutnya kita mengukur sudutnya, lalu menghitung kondisi bicep ke counter, misalnya sudut sekian itu kondisi apa, sudut sekian bisa apa. Nah jadi seperti itu. Jadi untuk kesalahan yang umum yaitu lebih terlalu melebar gitu. Jadi si ChatGPT-nya itu tidak spesifik menjawab dan hasilnya kurang optimal. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Tadi pertanyaan dari Kak Donda. Gimana Kak Donda, udah terjawab belum nih pertanyaannya? Ini masih banyak sih Kak sebenarnya pertanyaan yang muncul atau ada di chat. Mungkin kalau dari Kak Refdinal ada pertanyaan yang pengen dijawab juga boleh ya Kak, pilih aja. Oh ya. Boleh. Yang mana nih Kak kira-kira? Nah, mungkin yang itu ya yang tentang test case yang dari Katri Amin Ridho. Oh, boleh. Coba baca dulu. Nah, mungkin untuk yang tadi ChatGPT, untuk tes case kecilnya mungkin bisa ya Mas. Jadi tes case kecilnya bisa, cuman untuk yang sangat rumit mungkin harus seperti tadi ya dibagi-bagi ke bagian-bagian kecilnya. Jadi agar si tes case agar optimal gitu. Intinya jadi ChatGPT itu harus dibagi-bagi ke hal kecil. Nah, selanjutnya untuk automation testing mungkin saja bisa, cuman karena ini ya kalau ChatGPT itu kan terbatas di pengetahuannya itu sampai 2021. Nah, mungkin nanti siapa hasilnya itu bukan sudah beda ya. Jadi kan namanya library kan itu selalu berkembang. Yang bisa jadi misalnya hasil yang dari ChatGPT itu tidak sesuai dengan library yang sekarang. Jadi mungkin misalnya bisa saja menggunakan ChatGPT untuk automation testing, namun untuk mendapatkan kodenya gitu. Namun kita harus disesuaikan lagi oleh kitanya gitu. Jadi tidak langsung dari ChatGPT kopas atau apa gitu. Kita tetap harus cek dulu itu apakah sudah sesuai dengan yang sekarang, atau sesuai dengan sintak yang sekarang atau belum gitu. Mungkin seperti itu. Oke, tadi pertanyaan dari Katri Amin ya Kak? Ya, Rian. Oke, dari Katri Amin udah cukup terjawab belum nih? Kira-kira untuk pertanyaannya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ditanya lagi aja di chat. Nah, ini aku ada pertanyaan terakhir mungkinnya dari kolom chat. Pernah nggak Kak membandingkan ChatGPT dengan teknologi AI lainnya untuk programming? Mana yang lebih optimal? Karena ini juga aku penasaran nih, kenapa sih harus ChatGPT gitu? Apakah mungkin ada program atau teknologi AI lainnya gitu Kak yang bisa sebagai pengganti ChatGPT gitu? Ini pertanyaan dari Kak MA Hamzah.
untuk pembandingan ChatGPT dengan yang lainnya mungkin ya seperti Copilot gitu ya. Itu emang mungkin bisa jadi kalau untuk membandingkan gimana ya? Mungkin hampir setara gitu ya, cuman lebih enak ChatGPT itu pertama free. Kan kalau misalnya kebanyakan gitu yang AI lainnya itu misalnya trial atau misalnya kita mencoba lalu bayar gitu. Nah, mungkin keuntungan atau kelebihan ChatGPT-nya itu di free-nya sih untuk itu tuh. Tapi mungkin ya kalau untuk teknologi untuk programming bisa jadi yang lain lebih bagus, cuman mungkin harus ada cost yang dikeluarkan gitu. Oke, Contohnya berarti contohnya apa nih Kak yang lainnya? ya GitHub Copilot misalnya gitu. Oh gitu, oke. Mungkin kalau ChatGPT itu kan karena gratis itu ya Kak, dan mungkin aku juga sebagai orang yang bukan programming gitu, aku pun sebenarnya pakai ChatGPT nih Kak untuk kerjaan sehari-hari gitu, dan ternyata ChatGPT itu selain karena gratis, yang aku rasain juga itu tuh kayak user friendly gitu loh Kak, jadi emang lebih gampang gitu untuk dipakai sehari-hari juga gitu, bukan cuman sebagai mungkin programming atau IT gitu. Itu sih. Mungkin untuk kolom chat segitu dulu aja mungkin ya Kak pertanyaannya. Aku bakal kasih lagi kesempatan untuk pertanyaan terakhir lewat raise hand. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Oh, ini ada nih dari Kak Hendy Wijaya. Silakan Kak Hendy. Boleh dong perkenalan dulu sebelum bertanya. Baik, Kak, terima kasih Kak sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Hendy Raden Wijaya, Kak, dari Universitas Jasen Bengkulu. Ingin bertanya Kak sebelumnya ke Kakak sebagai moderator. Eh, Sekarang kan udah zaman AI kan udah marak sekali kita gunakan kan Kak di kehidupan sehari-hari, terutama saya mahasiswa kan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih kita menyikapi dosen-dosen saat kita menggunakan AI, terutama ChatGPT, itu dicapnya kita itu mencontek Kak. Sedangkan faktanya kan di lapangan atau di kehidupan kita sehari-hari itu kan sangat membantu, seperti mengerjakan tugas program, terutama saya kan anak informatika kan, itu kan sangat membantu, apalagi dosen-dosennya penjelasannya kurang, yang masuk. Jadi lebih minta saran lah dari kakak yang lebih senior-senior. Ya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Hendy pertanyaannya. Boleh Kak Refdinal Oke. dijawab? Berarti Kak Hendy itu mahasiswa ya. Jadi dalam informatika kan ada konsep-konsep ya, Mas gitu. Pertama gimana ya, kalau untuk mahasiswa itu untuk ada program itu kalau bisa jangan dulu pakai ChatGPT gitu. Tapi kita harus kuatin dulu konsepnya. Misalnya algoritma pemrogramannya lah gitu istilahnya. Kita harus kuatin dulu di situ. Jadi karena kan di kampus itu masih proses belajar gitu ya. Jadi kita kuatin dulu si konsepnya. ChatGPT itu kalau bisa mah jangan misalnya untuk programming kan jadi terlalu gampang ya. Misalnya ada tugas langsung pakai ChatGPT, hasilnya ada gitu. Cuman kita kurang belajar gitu nantinya. Mungkin pas misalnya nanti pas dunia kerja, meskipun ada ChatGPT, tapi kan konsep itu harus konsep pemrograman itu harus udah di luar kepala lah misalnya gitunya. Jadi biar kita meskipun misalnya nanti ada error dari ChatGPT, kita bisa meng-solve dengan kemampuan kita gitu. Jadi kita tidak bergantung ke ChatGPT. Jadi saran saya mungkin lebih ke belajar konsepnya. Jadi ChatGPT itu digunain untuk memperkuat konsep pemrograman gitu, bukan untuk mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Oke, gimana Kak Hendy udah terjawab pertanyaannya? Sudah Kak, sangat pas sekali dengan jawabannya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Hendy. Makasih juga ya udah bertanya. Ini ada komentar nih, dosennya bakal auto detect codingnya pakai ChatGPT. Iya sih mungkin ya kalau misalnya dosen-dosen tuh pasti lebih pintar gitu. Pasti dia bisa beliau tuh pasti bisa ngebedain mana yang pakai ChatGPT atau yang ngerjain sendiri gitu ya. Jadi tadi yang kata Kak Refdinal bilang kalau misalnya mahasiswa mungkin bisa ChatGPT ini untuk sekedar membantu aja mungkin ya, bukan dipakai benar-benar ketika kuliah gitu. Oke, mungkin itu tadi udah banyak banget pertanyaannya. Tadi udah ada berapa tuh? Banyak banget yang nanya gitu dari kolom chat, ada juga yang raise hand gitu.
buat teman-teman karena ini waktunya udah cukup ini gitu ya, udah cukup malam, jadi mungkin kita sudahi dulu aja gitu ya sesi tanya jawabnya. Untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, mungkin bisa nanti di kesempatan lain ya, semoga ada gitu untuk bertanya lagi ke Kak Revdinal. Dan untuk Kak Revdinal ada ini nggak LinkedIn atau misalnya kontak yang bisa di ini buat teman-teman gitu, kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung. Biasanya lewat LinkedIn atau email nih. Ya, LinkedIn atau email aja. Ada Oke, email. boleh ya. Nanti dicari aja Kak Revdinal tuh bagus di LinkedIn. Kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya lagi gitu. Dan juga tadi buat teman-teman yang mungkin masih kurang, misalnya, aduh, ada yang kurang nih gitu materinya, boleh banget kita belajar bareng-bareng lagi di buku yang tadi udah aku kenalin, yaitu buku Sakti ChatGPT untuk programmer. Karena di buku itu udah lengkap banget tentang si ChatGPT ini gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang masih awam mau belajar tentang programmer gitu. Dan tadi juga udah aku jelasin sedikit kalau khusus malam ini aja, khusus teman-teman yang ikut webinar ini aja, kalau bakal ada diskon 150.000 untuk buku Sakti ChatGPT itu gitu. Dan juga teman-teman yang beli malam ini bakal dapat tadi rekaman webinar, dapat materi PDF-nya juga, dapat prompt GPT-nya juga. Kurang apalagi coba teman-teman. Jadi langsung check out hari ini juga, malam ini juga, karena besok bakal naik lah harganya ya. Oke deh teman-teman, karena tadi kita udah pemaparan materi, terus kita juga udah sesi tanya jawab, terus tadi aku udah ngenalin tentang buku juga. Jadi udah cukup sangat memberikan insight baru gitu ya malam ini. Semoga teman-teman yang ikut sampai akhir, yang masih excited walaupun ini udah malam, besok masih ada yang kerja, masih ada yang kuliah. Aku mau ngucapin makasih banyak banget nih buat teman-teman. Dan juga untuk Kak Revdinal, makasih untuk materinya yang sangat informatif, menarik gitu, nambah wawasan banget buat kita semua. Makasih banyak ya Kak. Oke teman-teman. Mungkin ada gambaran sedikit tentang isi bukunya. Oh ya, aku lupa ngejelasin nih. Jadi si buku ini tuh ditulis langsung oleh tim dari Kak Revdinal, yaitu tim dari luar sekolah juga ada, dan juga dari tim Stunning Vision AI. Jadi ditulis langsung sama Kak Revdinal dan juga tim-tim lainnya. Jadi boleh nih dijelasin sedikit tentang isi bukunya nih Kak? Oh ya, untuk bukunya itu jadi pertama ya tadi ya tips and trick, terus misalnya ada prompt engineering juga. Jadi di situ dijelaskan. Jadi kita dalam membangun prompt itu harus seperti apa ya, sama terus ada teori-teori lainnya. Terus di situ juga terdapat contoh. Jadi pengembangan aplikasi. Jadi yang pertama itu menggunakan aplikasi computer vision menggunakan Python. Lalu ada aplikasi menggunakan apa HTML dan menggunakan ya HTML, PHP gitu seperti itu. Lalu ada juga yang web API base, dan terakhir kita ada apa program untuk membuat aplikasi game di Android menggunakan Unity. Jadi ada 4 proyek besar. Selain itu ya tadi tips and trick, lalu ada bagaimana cara membangun si prompt engineering, prompt yang bagus lah istilahnya gitu. Mungkin seperti itu gambaran sebenarnya. Nah, itu dia gambarannya. Ya, gimana Kak? Bisa dilihat di sini apa di landing page-nya aja, ada di yang linknya itu ada dijelasin semuanya gitu, ada apa saja, terus bonus-bonusnya apa saja gitu. Iya, betul banget. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu isinya apa aja, boleh langsung dilihat aja di link berikut di kolom chat. Dan juga buku ini tuh kan tadi isinya banyak banget ya tentang tips and trick dan segala macam. Jadi itu tadi gambarannya buat teman-teman yang mau beli dan belajar langsung gitu. Oke, untuk teman-teman semuanya, aku mau ngucapin makasih banyak buat malam ini, dan jangan lupa isi form evaluasinya juga yang ada di kolom chat buat teman-teman yang pengen dapat sertifikatnya. Oke, kalau gitu aku Freti Aldina sebagai moderator izin undur diri, dan aku akan serahkan lagi ke Kanafa. Terima kasih semuanya, selamat malam. Malam, terima kasih Kak Preti dan Kak Revdinal tuh bagus.
Terima kasih sekali untuk malam ini. Kak Freti sudah memandu acara ya, Kak Freti. Dan Kak Refdinal sudah memberikan materi yang sangat insightful dan bermanfaat banget pastinya untuk kita semuanya yang lagi mendalami tentang penggunaan ChatGPT, tips and trick untuk programming, dan lain sebagainya. Sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, lebih baik kita foto bersama dulu yuk. Teman-teman boleh on cam terlebih dahulu. Masih pada semangat gak nih teman-teman? Sebentar lagi kita istirahat nih. Nih, udah pada on cam. Halo teman-teman semuanya. Boleh kita foto dulu? Oke. Halo Kak Donda. Oke, sip. Oke, ini ada 4 slide. Jadi saya izin capture selama 4 kali ya teman-teman. Udah siap? Di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Ketiga dan keempat nggak ada yang on cam sih ya. Oke, udah mungkin 2 slide aja. Baik, terima kasih ya teman-teman sekali lagi yang sudah mengikuti acara webinar di luar sekolah sampai akhir. Dan udah saatnya nih kita berpamitan. Jadi teman-teman jangan lupa isi form evaluasi karena ini penting banget nih buat teman-teman yang tadi nanya juga apakah nanti akan di-share materinya atau recordnya. Jadi teman-teman diisi formnya dan nanti juga akan ada sertifikat yang diberikan oleh luar sekolah. Nanti dikirimnya itu melalui email yang teman-teman cantumkan di formnya. Dan nanti juga tadi kan udah disebutkan ya akan ada 4 pemenang dari pertanyaan terbaik. Nanti setelah ini akan dipilih oleh Kak Freti dan Kak Refdinal. Nah, nanti dihubungi melalui nomor ataupun email yang tercantum pada form evaluasi yang teman-teman isi. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak isi padahal udah bertanya bagus gitu ya, kayak sayang banget apalagi sertifikatnya gitu. Jadi jangan lupa teman-teman diisi form evaluasinya dan juga jangan lupa join di grup Telegram yang udah dikirim juga. Oke, teman-teman, aku mau ngingetin juga kalau teman-teman mau tahu informasi tentang luar sekolah, jangan lupa kunjungi web kami di luarsekolah.com ataupun di Instagram luar sekolah. Tadi kan ada nih yang bertanya juga nih ya, ada yang masih mahasiswa. Mungkin teman-teman butuh nih magang ataupun lain sebagainya. Nanti bakal ada informasi menarik pokoknya di Instagram kami. Adapun beasiswa magang dan lain sebagainya yang teman-teman bisa ikutin. Jadi jangan lupa dikunjungi dan di-follow Instagram kami. Dan mohon maaf juga teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan dijawab oleh Kak Refdinal melalui LinkedIn ya Kak. Ya, jangan lupa connect juga dengan Kak Refdinal, nanti teman-teman bisa ditanyakan di LinkedIn tersebut. Gitu, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Selamat istirahat, jangan lupa diikuti webinar-webinar selanjutnya gitu. See you teman-teman. Selamat malam semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Kak Refdinal. Terima